Halo, nama saya Muhammad Hisham Montero Rio. Di sini saya akan menjelaskan komponen penyusun komputer dan fungsinya, atau hardware dan software. Komputer merupakan alat yang tidak asing bagi kita. Dapat kita mulai dari mengetik, bermain game, browsing, internet, sampai dengan pekerjaan khusus yang menggunakan komputer, misalnya komputasi data. Untuk mengenal komputer secara rinci, maka ada baiknya mengenal terlebih dahulu komponen-komponen yang menyusun sebuah komputer atau PC, khususnya komponen yang disebut dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Pengenalan hardware dan software. Perangkat keras atau hardware. Hardware yaitu perangkat keras komputer yang terlihat dalam sistem komputer. Hardware komputer tersusun atas 4 bagian komponen, yaitu prosesor, memori, prefill atau sistem penghubung. Komponen-komponen penyusun komputer atau PC juga tidak akan lepas dari keempat jenis komponen tersebut. Hanya saja nama-nama komponen penyusunan berbeda-beda. Salah satunya motherboard, komponen induk dari sebuah komputer yang memegang peran penting untuk stabilitas kinerja komputer. Bagian inilah seluruh komponen lainnya terpasang dan saling berkomunikasi antar bagian. Kinerja komputer diatur di sini. Spesifikasi motherboard sangat berpengaruh terhadap ketahanan pemrosesan sebuah komputer, terutama bagi gamers ataupun designer yang mengutamakan akselerasi. Prosesor merupakan komponen yang seringkali diibaratkan dengan otak sebuah komputer. Sesuai namanya, prosesor adalah komponen yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. Banyaknya jenis prosesor yang ada dibanding dengan software yang berkembang di pasaran karena dituntut untuk melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terkadang pemilihan prosesor yang kita gunakan harus tepat, karena jika sampai salah pilih akan berimbas pada lambatnya proses kerja sebuah komputer. Memori atau RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB atau MB, 16 GB atau GB. Video card atau VGA. Fungsi dari video card adalah mengolah gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Banyaknya kebutuhan pengolahan gambar bagi gamers atau desainer yang mengharuskan merogoh kantong yang agak dalam. Beruntung, sekarang bagi pengguna komputer kantor videografis sudah terintegrasi dalam motherboard sehingga lebih menghemat pengeluaran. Harddisk. Fungsi harddisk sebagai media penyimpanan data pada komputer. Kapasitas yang benar tentu saja berpengaruh terhadap jumlah data yang dapat kita simpan. Tambah lagi buffer yang besar akan membantu kecepatan transfer baik antar harddisk ataupun untuk proses suatu program fungsi lain dari harddisk untuk menyimpan data yang bersifat mobile, dengan sedikit penambahan casing dan harddisk laptop. Optical Disk Drive atau ODD. Optical Drive biasa juga dikenal dengan nama CD Drive, DVD Drive, atau ODD. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari media ke cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Monitor.
Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar dari video card LCD, mungkin lebih banyak daripada monitor tabung CRT. Selain kebutuhan listrik yang relatif lebih kecil dan hemat, kebutuhan ruang yang relatif kecil pun menjadi poin penting transisi dari CRT ke LCD. Meskipun masyarakat banyak yang beralih ke LCD, beberapa profesi seperti desainer ataupun layout lebih bertahan ke monitor CRT. Mouse dan keyboard. Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Casing dan power supply. Casing dan power supply biasanya satu paket dalam komputer yang berfungsi sebagai rumah komputer dan power supply sebagai penyedia aliran listrik di dalam komputer untuk bentuk dan beragam jenis, ada beraneka macam. Sedikit penjelasan di atas dapat membantu menambah pengetahuan kita tentang bagian penyusun komputer atau hardware dan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi di antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Klasifikasi software dapat dibedakan menjadi dua jenis. Software system, yaitu software yang sangat penting, merupakan program yang mengontrol dan mengatur seluruh bagian processing dalam sistem. Contoh software system: MS-DOS, IBM-DOS, BOS, Basic Operating System, Top, Taking Operating System, OS atau VS, Operating System atau Virtual System, Windows, Linux, Android, dan lain-lain. Yaitu software yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Contoh software aplikasi: Google, Facebook, Twitter, antivirus, game, Oracle, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Muhammad Isya Montero Rio MJA 1 Malam mengucapkan terima kasih dan selamat malam.